Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar biologi materi tentang sel. Tahukah kamu, Allah telah menciptakan makhluk hidup beraneka ragam. Ada yang uniseluler dan multiseluler. Coba kalian ingat kembali contoh makhluk hidup uniseluler dan contoh makhluk hidup multiseluler. Ayo, ingat kan? Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan bagian ke kawan-kawan. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang sel. Sel sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Coba kalian cari apa makna dari kata ini. Sejarah teori sel. Sejarah teori sel bermula dari ilmuwan bernama Robert Hooke. Ia mengamati potongan tipis sayatan jaringan gabus tumbuhan dengan mikroskop sederhananya. Jadi ini mikroskop sederhana yang digunakan oleh Hooke. Ia mengamati bahwa gabus tersusun dari ruangan yang berbentuk seperti kotak berongga. Robert Hooke ini menamai ruangan tersebut sebagai sel atau selula. Ini jaringan gabus yang diamati melalui mikroskop perancangan Hooke. Jadi ini adalah sel-sel berbentuk seperti ruangannya. Kita lanjut. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek, dia ini membuat dan menggunakan mikroskop dan menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Anthony van Leeuwenhoek ini adalah orang yang pertama kali melihat hamir bersel tunggal dan mengamati sel darah serta spermatozoid. Spermatozoid ini sel sperma, dan hamir bersel tunggal ini ya jenis jamur yang yang bersifat mikroskopik. Adapun untuk lebih lengkapnya, sejarah perkembangan teori sel ini terbagi menjadi dua, diawali dengan penemuan mikroskop, kemudian dan pengembangan teori sel. Ini kalau misalnya yang penemuan mikroskop ini dimulai dari Cesarius Jensen di tahun 1580-an. Kemudian terakhir ini Anthony van Leeuwenhoek ini seorang berkebangsaan Belanda yang mengembangkan pembesaran mikroskop. Sedangkan untuk teori sel ini dimulai dari Robert Hooke sendiri. Kalian bisa baca ya. Selanjutnya ini terus berkembang ya untuk perkembangan teori sel. Ini juga dikenal juga ini Rudolf Ludwig Virchow, ini seorang dokter berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa omnicellular est cellula. Ini artinya semua sel ini berasal dari sel sebelumnya. Nah, kita akan belajar mengenai komponen kimiawi sel dan struktur dan fungsi sel. Adapun bioproses dalam sel nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut ke komponen kimiawi sel. Seorang ahli fisiologi berkebangsaan Ceko, namanya itu J.E. Purkinje, tahun 1839, memberikan istilah protoplasma untuk menggambarkan substansi cairan yang sangat kompleks. Nah, protoplasma ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti protos itu pertama dan plasma itu berarti bentuk. Artinya itu merupakan substansi pemberi kehidupan yang terdapat pada sel. Nah, protoplasma sendiri ini terdiri dari bahan organik dan anorganik.
Organiknya contohnya ini karbohidrat, kemudian lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan untuk anorganiknya seperti air, garam mineral, vitamin, serta gas. Kemudian berlanjut ke struktur dan fungsi sel. Umumnya sel ini terbagi menjadi 4 bagian ya, yaitu membran plasma, kemudian inti sel, sitoplasma, serta organel-organel sel. Kita mulai dari membran plasma. Membran plasma ini fungsinya sebagai pelindung bagi sel agar sel tidak keluar. Isi sel agar tidak keluar. Kemudian pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Artinya ini selektif permeabel. Nah, membran plasma ini merupakan pembungkus bagian luar setiap sel yang membentuk pembatas sitoplasma. Ini tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi struktur membran sel ini disusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Lipid-lipid ini jenis lemak ya. Nah, gambar membran plasma lebih jelasnya ini seperti ini dinamakan glikoprotein. Kemudian ini kepala fosfat bersifat hidrofilik, dan ekornya ini bersifat hidrofobik. Coba kalian cari apa itu namanya hidrofilik, hidrofobik itu apa ya. Kemudian ini dinamakan protein integral, dan yang di bawah ini protein periferal. Selanjutnya yaitu inti sel. Inti sel ini bertugas mengontrol semua aktivitas sel atau mengendalikan metabolisme sel. Selain itu juga menyimpan informasi genetik berupa DNA atau dikenal deoksiribonukleat asid. Itu nama lengkapnya dari DNA itu ya. Kemudian struktur dari inti sel atau nukleus ini kita bisa lihat, ini ada selaput membran nukleus, kemudian ini neokroplasma, dan ini dinamakan nukleolus. Nah, membran plasma ini tersusun atas lipoprotein, dan dia ini berpori ya, ada pori-porinya. Kenapa ya ada pori-pori tersebut? Karena pori-pori tersebut itu memungkinkan beberapa macam substansi atau zat yang dapat melintasi dari nukleus ini. Kita lanjut. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bahan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Nah, komponen terbesar dari penyusun sitoplasma sendiri adalah air. Ini merupakan cairan dalam sel, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly. Jadi kayak sifatnya itu koloid seperti jelly. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel yang tadi sudah disebutkan ya. Organel-organel sel ini ada ribosom, ada retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, plastida, vakuola, mikrotubula, dan mikrofilamen, sitrosom, dan sentriol. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, organel-organel sel ini bisa dikatakan seperti organ-organ dalam sel. Jadi kalau misalnya kan tubuh kita itu tersusun dari miliaran sel ya. Dan ternyata di dalam sel itu
ada yang namanya organ-organnya seperti itu. Ini kita lanjut ke ribosom. Nah, ribosom ini butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Tetapi tidak semua tersebar di sitoplasma, namun ada juga yang melekat di organel retikulum endoplasma, sehingga menjadikan nama RE-nya itu, nanti kita tahu kalau RE itu terbagi menjadi dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau yang kasar ini karena dinamainya kasar karena adanya butiran-butiran ribosom. Ini hanya penggambaran sebuah ribosom itu seperti ini, tapi ada juga yang bentuknya itu seperti abstrak seperti itu. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, yang tersebar di sitoplasma disebut ini ribosom bebas, sedangkan kalau yang di dekat dengan retikulum endoplasma ini yang menempel di sini. Nah, fungsi dari ribosom sendiri yaitu untuk melakukan sintesis protein. Ribosom ini mengandung RNA ribosom atau rRNA dan protein. Dan di dalam sitoplasma ribosom tadi terdapat dalam dua bentuk, yaitu ada yang bebas dalam sitoplasma dan ada yang menempel di retikulum endoplasma. Selanjutnya retikulum endoplasma yang tadi sudah disebutkan ya. Ini terbagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. Untuk RE kasar sendiri itu kita bisa lihat dia itu ditempeli dengan ribosom. Fungsinya itu untuk sintesis protein. Sedangkan untuk RE halus, dia ini tidak mempunyai ribosom, tidak ditempeli ribosom. Ya, dan fungsinya ini untuk membantu sintesis lipid atau lemak. Kemudian mitokondria. Nah, mitokondria ini dikenal dengan the power of house. Mitokondria ini merupakan organel sel yang bertanggung jawab atas sebagian besar produksi energi seluler. Dan mitokondria ini menghasilkan, mitokondria ini menghasilkan molekul energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, mitokondria ini bentuknya bulat lonjong dengan lonjong dengan diameter 0,5 sampai 1 mm dan panjangnya 1,7 mm. Jumlah mitokondria ini di dalam suatu sel itu sangat bervariasi ya, tergantung jenis sel dan kondisinya. Jika mitokondria pada di sel otot itu sangat banyak, karena sel otot kan banyak melakukan kontraksi seperti itu, jadi banyak. Kita lanjut ke badan Golgi. Badan Golgi ini struktur berbentuknya seperti kantung tipis atau kantung tipis yang berkelok-kelok. Mungkin kita bisa lihat sendiri ya. Memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi. Kemudian badan Golgi ini juga memiliki peran untuk membentuk yang namanya lisosom. Kemudian ini lisosom ini
bertugas untuk mencerna makromolekul secara intraseluler. Lisosom memiliki struktur seperti kantong yang berisi banyak enzim hidrolitik yang penting dalam pemecahan molekul karbohidrat, lipid, dan protein, sehingga senyawa tersebut itu menjadi lebih sederhana. Ini lisosom ini seperti ini bentuknya, hidrolisis lemak, protein, asam. Selanjutnya yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus ini strukturnya tubuh berongga dan terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Sedangkan mikrofilamen ini strukturnya dua untai aktin yang teranyam masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Diameternya mikrotubulus ini lebih besar ya, 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer, sedangkan mikrofilamen 7 nanometer. Subunit proteinnya tubulin untuk mikrotubulus yang terdiri dari A tubulin dan ini alfa tubulin dan beta tubulin. Sedangkan mikrofilamennya subunit proteinnya ini aktin. Fungsi utamanya untuk mikrotubulus ini mempertahankan bentuk sel, kemudian motilitas sel seperti pada silia atau flagel. Maksudnya motilitas sel ini pergerakan sel. Contohnya pada makhluk hidup organisme protista. Masih ingat kan yang dulu pernah kita pelajari di kelas 1. Kemudian fungsi selanjutnya pergerakan kromosom pada pembelahan sel dan pergerakan organel. Adapun mikrofilamen ini fungsi utamanya itu mempertahankan bentuk sel. Kemudian perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, kemudian motilitas sel atau pergerakan sel. Ini contohnya pada seperti pada pseudopodia atau makhluk organismenya itu seperti amuba. Pembelahan sel ini juga fungsi untuk pembentukan, lakukan penyibakan. Kemudian kita lanjut ya. Oh ya, bentar. Ini gambar untuk mikrotubulus seperti ini, sedangkan ini mikrofilamen. Mengandung subunit aktin. Ini tubulin dimer, alfa dan kita lanjut ke sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan struktur kecil yang terletak di dekat nukleus pada sel hewan. Nah, sentrosom ini memiliki dua buah sentriol yang selama pembelahan sel akan memisah dan membentuk gelendong pembelahan. Ini contoh dari sentrosom, ini terdiri dari dua sentriol. Kemudian vakuola. Vakuola ini merupakan rongga yang dipenuhi dengan cairan dalam sitoplasma. Vakuola berperan dalam memberikan turgiditas dan rigiditas sel serta sebagai tempat pigmen dan produk sisa serta garam mineral yang berguna. Jadi vakuola ini terlihat jelas di sel tumbuhan ya. Plastida. Plastida ini merupakan organel khusus yang terdapat pada sel tumbuhan yang berupa butiran-butiran yang mengandung zat warna. Plastida yang penting adalah kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Leukoplas ini merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen, sedangkan kloroplas ini merupakan plastida yang berwarna hijau. Ini yang memberikan zat hijau pada daun. Kemudian kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen sehingga tampak berwarna-warni. Kromoplas. Baik, selanjutnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau kita amati, ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sel tumbuhan ini memiliki plastida, contohnya misalnya kloroplas.
Sedangkan untuk sel hewan ini tidak memiliki plastida atau kloroplast. Dan untuk sel hewan ini memiliki namanya sentrosom. Sedangkan untuk sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Dan untuk vakuola ini pada sel hewan ada tetapi berukuran kecil dan jumlahnya itu sedikit. Sedangkan untuk sel tumbuhan dia itu vakuolanya besar. Di sel hewan juga terkadang itu tidak ditemukan vakuola, tapi ada beberapa sel hewan yang memiliki vakuola. Ini untuk perbedaan lengkapnya sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk dinding selnya ada, sedangkan sel hewan tidak ada dinding sel. Kemudian untuk plastida sel tumbuhan ada, sedangkan sel hewan tidak ada. Sentriol sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Sentriol atau sentrosom tadi ya. Kemudian vakuola sel tumbuhan itu ada, vakuolanya berukuran besar, sedangkan sel hewan itu ada namun berukuran kecil. Sambungan antar selnya untuk sel tumbuhan itu plasmodesmata, sedangkan untuk sel hewan itu dinamakan desmosom, cell tight junction. Sedangkan selanjutnya tingkat totipotensi. Ini sel tumbuhan ini sangat tinggi, sedangkan sel hewan ini rendah. Kemudian yang ketujuh, ketahanan tekanan kuat karena memiliki dinding sel, sedangkan untuk sel hewan ini lemah karena tidak memiliki tanpa vakuola kontraktil. Yang kedelapan, sitokinesis sel. Ini membentuk lempeng mitosis, sedangkan sel hewan membentuk rowing. Yang kesembilan, pembentukan spindle. Ini secara anastral sel tumbuhan, sedangkan sel hewan secara amfiastral. Kemudian flagela. Sel tumbuhan ini jarang, hanya pada sperma tumbuhan tertentu, sedangkan sel hewan ini sering ditemukan flagela. Untuk silia, ini juga sel tumbuhan sangat jarang, sel hewan sering ditemukan. Ukuran sel dari sel tumbuhan ini besar, sedangkan sel hewan itu kecil. Kemudian organel respirasinya, sel tumbuhan ini kloroplast dan mitokondria, sedangkan sel hewan hanya mitokondria. Kemudian sentrosom atau sentriolnya tidak ada, sedangkan sel hewan ada. Letak inti selnya ini untuk sel tumbuhan berada di peripheral sitoplasma, sedangkan untuk sel hewan berada di tengah. Elastisitas jaringan untuk sel tumbuhan ini rendah karena adanya dinding sel itu membuat dia itu kaku di sel tumbuhan, sedangkan untuk sel hewan tinggi karena tidak memiliki dinding sel. Untuk bentuk selnya, sel tumbuhan itu bentuk selnya kaku, ini jarang berubah kecuali untuk derivat sel, sedangkan untuk sel hewan berbagai macam dapat berubah-ubah bentuk dan tidak kaku. Untuk glioksisom itu untuk sel tumbuhan ada, sedangkan sel hewan tidak ada atau jarang. Kemudian lisosom, ini sel tumbuhan jarang ditemukan, dan sel hewan ini umumnya banyak terdapat dalam sel hewan. Kemudian yang terakhir, matriks ekstraselulernya untuk sel tumbuhan tidak ada dan sel hewan ada.